Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu segenap. Kalau pakai ini lebih itu. Ya. Lebih suaranya lebih Kadang-kadang. Oh ya. Coba lah. Ya, kalau itu rapat banget, nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Nah, pada pertemuan terdahulu sebelum sempat dihentikan lagi ya gara-gara COVID semakin merajalela. Nah, saya sudah menyampaikan topik tentang ibadah, macam-macam ibadah, ya, dimana ada namanya ibadah khusus atau ibadah, ya, ada ibadah khusus, ada ibadah umum, ya. Dimana yang dimaksud dengan ibadah khusus itu adalah ibadah yang tata caranya diatur secara rinci dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Itu namanya ibadah muqayyadah, ibadah terikat. Bisa tata caranya, bisa waktunya, bisa tempatnya, ya. Jadi ibadah khusus itu terikat, ada kalanya tata caranya terikat, tempatnya bebas. Ada kalanya tata caranya dan waktunya terikat, tempatnya bebas. Ya. Kalau yang tata caranya bebas, waktunya bebas, seperti toharoh, bersuci, ya. Toharoh itu ibadah, tata caranya khusus, tapi tempatnya di mana saja, waktunya kapan saja. Ya. Kalau yang tata caranya dan waktunya terikat, ya seperti sholat 5 waktu, ya. Zakat, fitrah, ya. Itu tata caranya diatur, waktunya juga diatur, ya. Kemudian ada ibadah yang tata caranya, waktunya dan tempatnya khusus, itu haji, ya. Nah, jadi tempatnya ya harus di Mekah sana, ya. Waktunya kalau haji itu ya bulan Zulhijjah, ya. Tata caranya ada tata cara tawaf dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi yang sebenarnya sudah menjadi keseharian kita. Namun kita ingin merefresh, ya, menyegarkan bagaimana cara toharoh yang dituntunkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah, kok belum ya? Nah, tentang toharoh itu sendiri, nah, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian di dalam surat Al-Mudaththir, ini ayat yang turun, ya, setelah setelah 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu kan kemudian lama enggak turun, kemudian turunlah surat Al-Mudaththir
ya ayyuhal mudatsir. Ya. Nah, kemudian di dalam surat keempat wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Jadi perintah bersuci itu telah ada sejak awal Islam. Jadi sejak awal Islam sudah ada perintah untuk bersuci. Kemudian di dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat itu adalah bersuci. Nah, jadi artinya apa? Sebelum sholat kita harus suci. Suci pakaian, badan, tempat dari najis, dan juga suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, itu kuncinya. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Nah, tahrim, pengharam sholat itu adalah takbir. Pengharam sholat takbir, maksudnya setelah kita takbiratul ihram, kita diharamkan melakukan perbuatan halal yang tidak terkait dengan sholat. Sebelum sholat, kayak sekarang makan minum masih halal. Tapi begitu sudah takbir Allahu Akbar, maka makan dan minum itu menjadi haram. Nah, itu aja macam. Jadi makanya dinamakan juga takbiratul ihram. Karena sejak saat itu perbuatan halal yang bukan pekerjaan sholat itu hukumnya haram. Sama juga ketika orang mau haji, pertama itu adalah ihram, ya, niat ihram. Maka sejak saat itu juga larangan ihram berlaku. Nah, pada waktu sholat juga ada larangan-larangan. Ketika sholat, makan, minum, berbicara itu hukumnya menjadi haram. Wa tahliluha at-taslim, pengtahlil. Jadi tahlil itu artinya penghalal. Beda dengan tahlil. Kalau tahlil itu artinya membaca la ilaha illallah. Nah, itu tahlil pakai ha. Kalau ini tahlil, penghalal sholat itu adalah taslim. Maksudnya begitu kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang asalnya haram waktu sholat menjadi halal. Makan, minum, sekarang sudah halal. Monggo dimakan minum, guys. Sudah halal. Kalau tadi pas sholat haram, ya. Nah, itu. Nah. Baik, nah sekarang kita masuk pada tadi miftahus sholat at-tuhur. Kunci sholat itu adalah suci. Nah, jadi yang namanya bersuci itu perbuatan menghilangkan najis atau hadas, menggunakan alat tertentu juga dengan cara tertentu. Nah, suci sama bersih sami boten. Nah, jadi Pak Ibu, jadi suci dan bersih itu kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ada suci tapi tidak bersih. Oke. Apa contoh lagi? Suci tapi tidak bersih. Debu bersih no, suci boten? Suci, tapi pas digunakan untuk tayamum kan kotor, ya? Nah, itu tandanya apa? Suci tapi tidak bersih. Ya, air ludah suci bukan? Suci, tapi kalau ada di lantai itu kan sudah masuk kategori kotor, tapi itu tidak najis. Jadi itu. Tapi ada juga yang bersih tapi tidak suci, ya. Ada nggak bersih tapi nggak suci?
Ya, misalnya gini Pak ya. Contoh, kalau kena jilatan anjing itu kan harus dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan debu. Padahal bisa saja 3 kali saja sudah bersih, sudah tidak ada, tapi statusnya masih najis karena belum 7 kali. Itu namanya apa? Itu artinya bersih tapi tidak suci. Nah, yang tengah-tengah ini ya suci sekaligus bersih ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada benda najis kena kencing dibersihkan, maka itu menjadi suci sekaligus bersih. Nah, idealnya ya suci dan bersih itu ya dua-duanya diperoleh. Tapi kalau untuk ibadah, syarat ibadah itu adalah suci, bukan bersih. Bisa jadi ya kita berkeringatan sudah bau, tapi sholat ya masih boleh dipakai. Kenapa? Karena masih suci. Bersihnya sudah kotor, udah bau lagi kan, Pak. Apalagi naik sepeda gitu Pak ya. Naik sepeda kan beri keringatan, sudah kotor, tapi masih suci. Nah, jadi hubungan suci dan bersih. Kalau tengah-tengah ini harusnya apa? Namanya irisan gitu. Nah, jadi ada suci sekaligus bersih, ada suci tapi tidak bersih, ada bersih tapi tidak suci. Baik. Nah, ini toharoh dari hadas meliputi wudu, mandi dan tayamum. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kesucian itu kan ada namanya kesucian ruhiyah, ada kesucian badaniyah. Kesucian jiwa itu ya suci dari syirik dan maksiat. Karena orang ya kalau syirik berarti ya tauhidnya kotor. Kalau orang maksiat itu juga sebenarnya maksiat itu berpengaruh terhadap hati ya. Maka mensucikan jiwa itu dengan tauhid dan amal solih. Ini sudah sering diceramahkan. Okay? Nah, kemudian untuk kesucian badan dan pakaian serta tempat itu dari najis. Sedangkan kesucian badan itu juga ada dari hadas. Jadi yang hadas itu hanya badan, pakaian tidak ada yang hadas. Okay? Jadi nggak ada pakaian yang kena hadas. Pakaian itu hanya bisa kena najis. Jadi pakaian walaupun habis digunakan berhubungan ya kalau enggak kena kotoran ya tidak harus dimandikan juga pakaiannya, cukup badannya yang dimandikan. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini toharo badaniyah ada namanya najis hukmi, ada najis hakiki. Najis hukmi itu disebut juga dengan hadas. Kotor itu secara hukum, tapi sebenarnya kotorannya tidak ada materinya. Itu kita misalnya habis kentut, kan kentutnya hilang, ya, tapi dinamakan hadas. Makanya hadas itu disebut dengan najis secara hukum. Yang kedua ada namanya najis hakiki. Najis yang ada materinya. Kalau habis buang air kecil atau buang air besar, maka di situ ada najis, ada juga hadas. Najisnya itu ya bekasnya itu harus dibersihkan. Tapi setelah dibersihkan masih kotor secara hadas karena masih hadas kecil. Mensucikannya dengan wudu. Nah, itu. Jadi kalau habis buang kotoran itu ya ada najisnya, ada hadasnya. Tapi setelah najisnya dihapus, kalau belum wudu
walaupun sudah mandi misalnya jebar-jebur tetap masih belum bersih dari hadas. Nah, jadi hadas, penyebab hadas itu BAK, buang air kecil, buang air besar, kentut, ya. Keluar madhi, keluar wadhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika sedang bersyahwat, ya. Tapi bukan air mani, tapi cairan yang berlendir, ya. Itu namanya. Intinya BAK, BAB ini sampai kentut itu ya keluar sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Itu mengakibatkan hadas kecil. Tapi kalau muntah, ya, muntah walaupun bendanya itu mungkin sama dengan buang air besar, karena kan sama-sama itu tidak mengakibatkan hadas, tapi hanya mengakibatkan najis. Kalau muntah itu memang sebenarnya ya sama dengan BAB itu kan keluarnya, gitu ya. Apa sudah keluar dari dalam perut. Nah, kemudian yang hadas besar di sini ya berhubungan suami istri, hubungan seksual, kemudian keluar air mani. Ini dibedakan karena bisa saja hubungan seksual belum keluar air mani, bisa saja juga keluar air mani tanpa hubungan seksual, mimpi misalnya. Kemudian haid dan nifas. Nah, ini khusus bagi perempuan. Nah, kemudian najis. Najis itu ada najis ringan, sedang, berat. Nah, pembagian ringan, sedang, berat itu adalah dilihat dari cara membersihkannya, bukan materinya. Nah, air kencing bayi yang belum umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali minum ASI, itu disebut najis ringan. Kenapa? Karena cara membersihkannya cukup dipercikkan. Jadi kalau ada misalnya lagi gendong bayi umur 1 tahun kena kencing, bayinya baru ASI eksklusif, tapi biasanya 6 bulan Pak ya kalau ASI eksklusif itu. Nah, kalau sampai 1 tahun bayinya nanti lemes ya. 4 bulan kalau kena kencing itu tidak perlu dicuci, tapi cukup diambil air, dipercikkan sampai rata. Berarti bendanya masih ada, tapi itu statusnya najis, tapi kotor gitu ya. Cuman ya saya ini nggak pernah mempraktekkan aja Pak ya. Kalau sudah kena kencing ya diambil, masukkan mesin cuci, dicuci gitu. Nah, ini suci ternyata, tapi apa namanya? Gimana gitu, udah kena kencing gitu kan ya. Walaupun katanya suci, ini saya belum pernah mempraktekkan. Nggak tahu Pak, mungkin pernah mempraktekkan Bapak Ibu. Iya, jadi walaupun baru 3 hari kencing ya udah dicuci. Nah, yang berat, nah itu tadi berat itu kenapa dinamakan berat? Karena mensucikannya itu harus sampai 7 kali disertai dengan debu. Kalau belum 7 kali, walaupun sudah bersih, masih statusnya najis. Pernah betul dijilat anjing? Pernah katanya. Sekarang kalau di sini beda. Kalau di Jawa Timur, Pak ya, namanya orang Islam itu kayaknya nggak ada yang miara anjing. Tapi kalau di sini banyak juga orang Islam, tapi juga miara anjing. Jadi saya ngalami kena najis berat ini ya setelah di Jogja itu juga Pak. Dulu pas kuliah tetangganya ya ada kadang kena miara anjing. Kalau di Jawa Timur tuh rata-rata kalau orang Muslim itu nggak miara anjing. Ya mungkin karena sholat itu nanti ngerepotin untuk
mensucikannya. Nah, ini yang najis sedang, nah, air kencing, ya kencing, madhi, wadhi itu semua yang keluar dari depan, darah, kotoran. Dinamakan najis sedang kenapa? Karena cara mensucikannya itu ya dengan cara dicuci hingga hilang bau, rasa dan warna. Nah, cuman kalau rasa tidak perlu nggak perlu dicicipi gitu ya. Nanti kalau sudah hilang warna dan bau itu berarti rasanya sudah hilang. Ya kalau habis BAB udah bersih pakai sabun udah hilang, nah berarti udah nggak ada bendanya, dengan disabun sudah hilang, nah itu sudah suci. Baik. Nah, ini alat bersuci untuk wudhu dan mandi itu ya pakai air mutlak. Nah, air mutlak itu apa? Air mutlak itu ya air murni, gitu ya. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, kan gitu kan. Air hujan, air embun, salju itu kan dari langit. Air sumur, pokoknya yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Nah, dinamakan air mutlak selama belum dicampur dengan benda lain yang merubah namanya. Kalau ini sudah dicampur dengan teh, itu namanya sudah air teh. Nah, itu air teh itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi sampai buat tambah kopi, tambah gula, nah itu namanya sudah bukan air mutlak. Jadi dinamakan air mutlak itu selagi masih belum bercampur dengan benda-benda yang bisa merubah kemutlakannya. Kalau cuma campur tanah kan ada, itu masih masih tetap itu air mutlak. Kalau keruh itu masih air mutlak. Tapi kalau udah dicampur dengan susu, kalau cuman direbus itu tidak merubah tidak merubah statusnya sebagai air mutlak. Jadi dingin misalnya ya, mau wudhu boleh saja itu bedanya itu yang satu mentah, yang satu panas gitu aja. Itu tidak merubah. Boleh aja ya. Misalnya pas lagi kedinginan atau masuk angin, itu kan boleh dicampur dengan air, digodok dulu ya. Ya? Iya, itu sama kan itu ya. Itu tidak merubah kan tidak bercampur dengan benda lain gitu ya. Nah, itu. Tuh, namanya air mutlak. Kemudian, ada namanya istilah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang dipakai untuk bersuci tapi bukan untuk menghilangkan najis. Misalnya dipakai untuk wudhu. Nah, ini termasuk sesuatu yang khilafiyah di kalangan fuqaha. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau air itu sudah habis berwudu, maka air jatuhannya itu dinamakan air mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kalau tidak sampai 2 kulah. Tapi dalam mazhab lain dan juga ada juga dalam hadis tuh Nabi itu membasuh itu dengan sisa air basuhan gitu. Makanya dalam Muhammadiyah itu air mustakmal itu boleh dipakai untuk bersuci karena statusnya kan sebenarnya tidak berubah gitu ya. Jadi misalnya bekas wudhu disimpan untuk wudhu lagi kalau nggak ada air. Nah, kalau di sini itu air berlimpah gitu.
Mungkin kalau di Gunung Kidul mungkin Pak ya. Ya. Gitu. Baik. Tayamum dengan, kalau tayamum dengan tanah atau debu atau benda padat lainnya. Ya, benda apa saja sebenarnya yang di atas bumi yang suci, debu, pasir, tanah, ya, itu bisa digunakan untuk tayamum. Nah, kapur misalnya, tapi nanti malah panas wajahnya lagi. Nah, kalau istijmar itu artinya bersuci dari habis buang air besar atau air kecil. Nah, istijmar itu boleh dengan, ya memang yang sebaiknya dengan air, tapi boleh juga dengan ya batu. Kalau ya kan pada zaman Nabi dahulu kalau bepergian nggak ada air itu hanya untuk diminum, maka untuk wudhunya diganti dengan tayamum. Kalau buang air kecil atau air besar itu cuman digosok dengan batu 3 kali itu sudah suci. Mau pakai air nggak ada, jadinya pakai batu. Nah, kalau sekarang ini kan banyak di kamar itu disediain tisu. Jadi tisu itu sudah bisa juga untuk bersuci habis buang air kecil atau air besar. Nah, cuman kalau ibu-ibu mungkin agak repot gitu ya. Tapi pada dasarnya boleh juga Pak. Kalau memang sudah tidak ada air. Kayak di pesawat itu kan air ada sedikit gitu ya. Nah, itu. Baik, nah sekarang kita masuk ke pembahasan wudhu. Wudhu itu menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan pada anggota wudhu, wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan serta niat. Nah, baik hadas kecil disebut hadas kecil karena yang dibersihkan itu hanya sebagian anggota tubuh. Kalau disebut hadas besar karena yang disucikan semua tubuh. Jadi kecil besarnya itu bukan penyebabnya, tapi dilihat dari sisi anggota tubuh yang disucikan. Nah, gitu. Nah, hal-hal yang dikategorikan berhadas kecil, ya buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan kentut, berarti keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang, menyentuh kemaluan, tidur nyenyak atau berbaring, juga mengeluarkan madhi dan wadhi. Nah, ini hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, yang diperselisihkan itu tentang apakah wudhu batal atau tidak, yaitu kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit. Sementara laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim. Nah, jadi dari ayat aula mastumun nisa. Nah, ini. Baik. Nah, ini. Jadi hal yang membatalkan wudu bersentuhan kulit dengan perempuan. Nah, perlu saya jelaskan biar kita bisa saling memahami. Jadi aula mastumun nisa, bersentuhan kulit. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dimaknai laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan yang halal untuk menikah. Suami istri halal betul menikah. Ya halal Pak ya. Kalau nggak halal kan nggak akan
menikah. Jadi laki perempuan bersentuhan kulit bukan muhrim. Dalam mazhab Syafi'i itu batal wudunya karena memahami ayat ini secara hakiki. Mau sengaja atau tidak sengaja maka wudunya batal. Itulah mazhab Syafi'i yang kemudian diadopsi oleh kalangan dari Nahdliyin. Nah, jadi gitu. Nah, sementara dalam mazhab Hanafi, aula mastumun nisa ini dipahami secara majas. Artinya apa? Maksudnya bersentuhan di sini bukan bersentuhan kulit, tapi ini adalah kiasan melakukan hubungan suami istri. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah kalau laki-laki perempuan melakukan hubungan suami istri. Sehingga kalau hanya bersentuhan kulit, suami istri bersalaman atau cium-ciuman itu tidak membatalkan wudu gitu. Apakah ada dalil yang mendukung ini? Nah, pernah suatu pada malam hari ketika Nabi sholat itu di depannya itu ada Aisyah gitu ya. Aisyah itu istrinya malah mungkin ya malam gelap-gelap ya, gelap-gelap. Nabi dicari kok hilang sholat, akhirnya Aisyah mendekat ke Nabi. Nah, ketika Nabi mau pada mau sholat itu kaki Nabi itu menyentuh kulit Aisyah gitu. Kemudian Nabi lanjutkan sholatnya. Itu maknanya apa? Nah, itu maknanya berarti bersentuhan kulit suami istri itu tidak membatalkan wudu. Nah, faham inilah yang dipilih oleh Muhammadiyah gitu. Makanya dalam pandangan Muhammadiyah, suami istri bersentuhan kulit itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Nah, halal ya. Kalau bukan suami istri bersalaman, haram. Tapi wudunya tidak batal gitu. Nah, itu. Haram tapi tidak batal. Haramnya itu ya tidak boleh. Tapi tidak sampai membatalkan wudu. Nah, jadi kata aula mastumun nisa ini bisa dimaknai bersentuhan kulit, bisa dimaknai melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau di NU ini yang bermazhab Syafi'i, saya katakan yang bermazhab Syafi'i itu wudu batal kalau bersentuhan kulit. Di Muhammadiyah karena memilih yang menurut Muhammadiyah pendapat yang rojih itu makna ayat ini adalah berhubungan suami istri, maka kalau hanya bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Nah, gitu. Ya, mau pilih yang batal ya silakan, wudu sendiri ya. Yang tidak batal juga silakan. Nah, tapi tidak semua yang NU mazhab Syafi'i itu berpendapat seperti itu. Karena dosen saya itu Pak Toha Abdurrahman, ketua MUI Jawa Tengah, dia juga berpendapat itu tidak batal gitu. Dia itu NU ya, sesepuh NU di Jogja. Pendapatnya juga yaitu menurut dia pendapat yang kuat menurut saya itu adalah tidak batal. Saya tanya, kenapa nggak disampaikan Pak di ke NU? Kalau saya jadi ketua Syuriah, saya sampaikan. Itu pas kuliah dulu begitu, Pak. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum. Nah, idza itu kalau masuk pada fi'il madhi, maknanya itu segera akan. Jadi idza qumtum, apabila kamu akan segera sholat,
Jadi bukan karena ini fi'il madhi bukan berarti kalau sudah sholat. Nah, wudhu itu sebelum sholat. Jadi kalau kamu sudah hendak sholat, fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum. Nah, ini. Di sini ayat ini bukan wa arjulikum tapi wa arjulakum. Sehingga di sini atofnya itu kepada wujuhakum wa aidiyakum, bukan kepada ru'usikum. Sehingga kaki itu dibasuh sebagaimana halnya wajah dan tangan, bukan diusap. Nah, Bapak, bedanya membasuh sama mengusap? Nah, jadi saya fausilu itu artinya isalul ma'i, mengalirkan air. Jadi saya pernah lihat kadang di di medsos itu cara wudhu yang hemat air, langsung cuman gini, ini ya. Kemudian begini, itu boleh badan? Iya, ada tuh Pak ya. Jadi kalau cuman begini, ini namanya apa? Kalau seperti gini, itu baru mengusap. Jadi hemat ya hemat, tapi tidak menyalahi syariat. Jadi namanya membasuh itu adalah mengalirkan air, minimal begitu. Nah, kenapa dinamakan minimal? Karena di samping mengalirkan itu sempurnanya juga dengan cara digosok. Jadi air kemudian juga di mata, kemudian nah, tangan juga kalau cuma mengalirkan disemprot ya, kan bisa aja Pak ya, semprot itu boleh, tapi kurang sempurna. Sempurnanya juga sambil digosok. Nah, ya boleh, karena namanya fausilu itu tadi disampaikan oleh Ustadz tadi itu adalah mengalirkan air. Jadi makanya air itu harus sampai mengalir. Jadi nggak sah kalau wudhu pakai ya dulu saya pas haji ya nggak gitu. Sebenarnya ya jangan apalagi kalau Muhammadiyah, batalnya wudhu itu kan Muhammadiyah cuma tinggal kentut sama kencing gitu ya. Masa di masjid itu kalau di sana itu kan sudah kalau bersentuhan kulit. Kalau di Mekah itu, kalau yang Muhammadiyah tetap dengan pahamnya, kalau yang NU nanti pindah mazhab. Betul Pak. Jadi kalau ihram itu di sana, jadi kalau NU itu diajari cara wudhu menurut mazhab Hanafi gitu. Biar apa? Biar tidak wudhu terus gitu pagi. Nah gitu. Nanti malah wudhu terus. Nah ini. Jadi yang harus dibasuh wajah, tangan hingga siku dan kaki. Batas wajah pun di batas wajah. Jadi batas wajah itu paling atas tempat tumbuhnya rambut, kemudian dagu, setelah itu kemudian di telinga. Sehingga yang kecil-kecil ini masuk walaupun ada tumbuhnya rambut karena batasnya telinga. Apa namanya nih Pak? Nah, ini masuk kategori wajah yang harus dibasuh. Nah, jadi itu namanya fausilu, itu membasuh wajah, kedua tangan hingga siku. Jadi tangan itu sebenarnya kan cuma sini Pak. Tapi yang wajib dibasuh hanya sampai
siku. Kemudian kaki hingga mata kaki. Sebenarnya rijlun itu kaki ini sampai paha, namanya kaki. Tangan sampai, kan tangan sampai bahu, tapi yang wajib dibasuh hanya sampai siku, sedangkan kaki yang wajib dibasuh itu hanya sampai mata kaki. Ya, ini mata kaki. Makanya namanya ka'bain. Nah, dua mata kaki. Nah. Kemudian yang wamsahu, yang membasuh di sini biruusikum, membasuh kepala. Mana kepala nih, Pak? Yang dimaksud kepala ini bukan apa, Pak? Bukan di atas leher, tapi ya selain wajah. Jadi rambut dan telinga. Nah, jadi yang ditumbuhi rambut termasuk telinga ini namanya roksun. Jadi al-udunani minar roksi, dalam hadis begitu. Nah, makanya ketika mengusap itu ya mengusap dari apa begini? Sampai belakang, kemudian maju ke depan, kemudian telinga bukan dengan air yang baru. Kenapa? Karena telinga itu udah bagian dari kepala. Jadi al-udunani minar roksi, kata hadis begitu. Nah. Sudah azan belum nih pagi? Kurang 5 menit. Ah. Oke. Udah diundur. Nah, sekarang Bapak Ibu, inilah tata cara berwudu yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis. Jadi Anna Humron Maula Utsman, Maula itu bekas budaknya Utsman, itu akhbarahu, menceritakan bahwa Utsman bin Affan da'a biwadu'in, meminta wadu itu air untuk wudu. Nah, jadi bukan wudu itu sendiri. Wadu, da'a biwadu'in, minta air untuk wudu. Fatawaddah, maka dia wudu. Pertama, faghosala kaffaihi salasa marratin. Utsman itu mencuci 2 kafun. Nah, masih ingat apa? Kafun. Nah, kafun itu adalah apa? Nah, ini tangan di atas. Nah, kalau gini di atas pergelangan. Nah, kalau sering diterjemahkan apa? Telapak tangan. Padahal telapak kan bagian depan. Jadi telapak dan punggung tangan. Ini memang tidak ada bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, jadi membasuh telapak dan punggung tangan. Salah sama rotin sebanyak 3 kali. Summamat mado. Kemudian setelah itu kumur. Wastan saro, dan ya menghirup air kemudian mengeluarkan. Nah, jadi membasuh. Ya kalau bisa bisa langsung nyedot, kumur dan nyedot. Tapi kadang saya merasa kesulitan aja ya. Kalau kesulitan bisa mulut dulu baru kemudian hidung. Nah, kalau bisa langsung, kalau Nabi di sini, kalau hadis ini itu sekaligus gitu. Jadi kumur sekaligus menghirup air. Nah. Summa wasala wajhahu salasa marratin. Kemudian Nabi membasuh kepalanya 3 kali. Wajah ya. Membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan hingga siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri seperti itu, berarti sampai siku juga 3
3 kali. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepala. Nah, di sini mengusap di sini tidak ada kata-kata 3 kali, berarti mengusapnya hanya 1 kali. Memang dalam ibadah yang sifatnya mengusap itu 1 kali. Kepala 1 kali. Terus apa lagi yang 1 kali? Tayamum, ya. Tayamum itu wajah juga diusap hanya satu kali, tangan juga satu kali. Nah, summa masaha ra'sahu, summa ghasala rijlahu, ya. Kemudian membasuh kaki kanan hingga 2 mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kiri juga hingga mata kaki misla dzalika juga 3 kali. Summa qala ra'aitu Rasulullah SAW. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini. Nah, itu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, summa qoma, kemudian berdiri, faraka'a raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa nih? Sholat sunnah wudu, ya. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Artinya ketika sholat hatinya tidak ngomong-ngomong sendiri, berarti khusyuk, ya. Jadi sholat sunat wudu 2 rakaat secara khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, kata Nabi. Jadi kalau siapa yang sholat wudunya seperti wudunya Nabi sempurna, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dosanya diampuni, dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, begitu Bapak Ibu, pengajian pada malam ini nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu. Akhirul kalam wassalam. Oh, nggih, monggo. Nggih. Adakah doa sebelum wudu? Saya belum pernah menemukan hadis doa sebelum wudu gitu. Kalau setelah wudu ada, cuman ini belum asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya mungkin bismillah, Pak. Oh, kalau bismillah nggih. Jadi memang awal wudu itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nah ini ada hadisnya, Pak. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudunya bagi yang tidak membaca basmalah. Okay. Kalau air hujan itu nanti misalnya saya ngetes tangan terus harus buat makan seperti ini, saya harus buat juga. Kalau makan kan tidak termasuk yang membatalkan wudu. Iya. Kalau makan terus ya. Air ludah kan tidak najis itu, Pak, ya. Jadi tidak membatalkan wudu. Kalau keluar ke bawah itu, Pak, itu yang harus wudu, Pak. Iya. Nah, dan ini termasuk yang jarang diamalkan gitu lagi. Hadis Nabi yang jarang diamalkan apa? Yaitu siwak ketika hendak wudu. Sikat gigi ketika hendak wudu. Jadi kata Nabi, seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya saya suruh umatku untuk bersiwak ketika hendak wudu. Kalau di Arab itu biasanya kemana-mana kan cuma bawa siwak apa itu? Kayak arok itu kemana-mana gini gitu. Dan tidak malu itu begini-begini di hadapan orang.
Cuman kalau di kita itu kalau sikat gigi di hadapan orang jadi apa? Gitu, Pak. Jadi gitu, Pak. Jadi cukup baca basmalah. Gitu. Jadi ketika sudah mau basuh basuh tangan itu baca basmalah. Nah, ini oke, gitu Pak ya. Gimana masih sudah cukup Pak ya dulu ya? Lanjut atau stop? Ya ini tulisannya. Mungkin ini coba yang ada video. Ini kan sebentar Pak ya. Sebentar. Nah ini yang doanya yang tadi Pak ya. Nah coba yang ini. Ini nah mungkin Bapak ini bisa dilihat lagi video wudhu itu Pak. Nah ini. Nah. Oke. Ini orang Purworejo, Pak. Dulu waktu rektor. Nah. Dulu waktu rektor juga. Nah. Tuh habis basuh tangan, kumur-kumur itu kumur-kumur sekaligus dengan menghirup air, Pak. Kalau enggak, nah. Nyedot air itu cowok nggak jangan flu. Ya? Nggak pernah flu. Iya. Bersih hidungnya. Nah ini yang punya jenggot Pak gitu ya, yang nggak punya jenggot ya. Nah. Nah ini Pak, jadi di samping air mengalir juga digosok itu yang sempurnanya begitu Pak. Nah. Nah ini yang mengusap kepala kemudian nah mengusap kepala, telinga hanya satu kali. Mesti orang air. Nah ini baca. Begitu Bapak Ibu, tadi penjelasan sekaligus kemudian praktek dari wudhu yang sempurna. Ya. Mudah-mudahan wudhu kita sempurna seperti yang dicontohkan di sini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.